Melek budaya melek. Kita bersama saya Nanang Muni di Indonesia Majapahit Channel dan teman kita ya ini Bandon dari Ketua Senja Majapahit. Salam pesona Nusantara. Salam Pesona Nusantara. Kebetulan hari ini kita ada collab ya, lagi keliling ke wilayah Jabung ini Bandon ya. Ya, Jabung. Jabung di ladang tebu dan ladang jagung, tepatnya di sebelah utara dari petilasan Gajah Mada. Coba kita lihat ada apa sih tadi kita dapat informasi Bandon ya dari warga katanya banyak struktur batu bata merah yang memanjang sampai hampir 100 meter lebih mungkin ya. Iya. Mereka bilang ada di Parit dan kita ada di Parit itu sekarang. Apakah memang jejak Majapahit dulu memang masih ada sampai hari ini di wilayah Jabung ini? Kebetulan memang dekat ya dengan Umpa Jabung ya. Umpa Jabung, iya. Terus petilasan Gajah Mada. Iya. Terus gini Wadan, kira-kira masuk akal enggak kira-kira kalau di wilayah Jabung ini yang begitu luas banyak temuan situs ini dulu merupakan lokasi penting zaman eranya Majapahit dulu? Oh iya, pasti. Iya, pasti ya. Iya, karena kita lihat dari berdekatan dengan situs Umpak ya. Situs Umpak juga di sana ada orang cerita masyarakat itu ada sebuah petilasan Mahapati Gajah Mada. Mungkin bisa juga kita alingkan di sini ya. Mungkin dari bangunan-bangunan ini salah satunya ini. Iya. Mungkin tadi, ini yang tadi informasi dari warga ya. Ada di tempat kaki kita berdiri juga banyak situs. Dan coba kita tulis ya, kita cari. Iya, kita coba untuk langsung ini Madon. Nah, langsung ya ini. Itu di aliran taritnya. Kita coba turun. Ya. Ada banyak struktur batu bata merah. Dan ukurannya sangat lebih besar ya, mungkin dari beberapa struktur batu bata merah yang ada di Trowulan, dan ini banyak sekali. Itu masih utuh ini, strukturnya masih tertata dengan baik ini. Yang ini. Jadi di sini ini bisa kita menyimpulkan atau menduga ya bahwa di sini ada aula besar. Ya, istilahnya zaman sekarang ini ada aula besar ya. Atau benteng atau bangunan. Iya, benteng. Coba kita lihat di sisi baratnya dari sini. Ini sebagian dari cerita masyarakat itu memang sangat ini sudah di orang-orang udah pada tahu semuanya, tapi belum ada yang berani ya, ini belum ada yang berani. Ini memanjang sampai hampir bisa 100 meter lebih. 100 meter lebih ya ini. Coba Manon, kita akan berjalan meneliti dari sungai ini ya. Berapa banyak sih temuan struktur batu bata? Stop. Ini ada pecahan dari tembikar ini. Ada tembikar di sini banyak sekali. Coba kita naik aja ke atas. Manon. Iya, kita coba untuk sambil nurut ya. Iya. Nah, ini ada patahan di sini ya. Ini ada pertemuan. Tuh, stop. Ini. Kita berhenti sini, Manon. Itu ada struktur memanjang dari barat ke timur, tapi yang ini utara selatan. Jadi mungkin pertemuan sudutnya bangunan ini. Iya, ini mungkin bisa juga tengah-tengah ya. Nah, ini keramik bagus kalau saya menurut itu. Iya. Kalau ukuran di sini, ya. Kalau saya kalau di sini bahasa masyarakat kalau di sini ya menyikapi ini ya mungkin ini dinasti Ming juga bisa Yuan. Bisa Yuan. Iya dari cerita dari sejarah ya. Jadi keramik ini mungkin tidak menutup kemungkinan ini adalah barang mewah di zamannya. Iya, zaman. Kalau ini umurnya udah ratusan tahun loh, bisa 700-an lebih. Ini juga ada apa ini? Ini. Nah, ini kita menemukan kepala tengkorak ya. Kita menemukan tengkorak di sini. Masih terjepit ini, maaf. Ayo, mana kita ambil. Kita coba ambil ya. Nah, ini ya. Nah, ini tulangnya masih ada, kita coba untuk aneh. Kalau lihat dari strukturnya, kayaknya ini tengkoraknya kera ya. Kera. Dari susunan gigi seri yang di belakangnya ini, gerahamnya ini ya. Serinya ada ini. Tapi dari tempurung otaknya ini kelihatan kayaknya tengkoraknya kera ini. Kera ini. Jadi ini apakah di sini? Ya memang dulunya hutan kan di sini. Iya. Iya, dan sekarang menjadi kawasan ladang ya. Coba kita lihat lagi Pak Don, masuk ke atas. Iya. Itu di bawahnya itu ada nih. Nah, kita temukan lagi struktur batu bata yang memanjang dari utara ke selatan. Ini pas di bawah kaki saya ini, kita nggak tahu ya. Lebarnya ke sana berapa ini kira-kira? Kalau ini memanjang ya ini kalau memanjang bisa kemungkinan ini sampai luas 1 meter ya. Menurut ukuran bata ini loh ya.
Hatta ya. Jadi memang saya menyimpulkan seperti ini tuh bukan pondasi untuk zaman Belanda, bangunan Belanda, bukan ya ini ya, bukan. Ini bangunan Majapahit yang istimewa sebenarnya ini, tapi orang-orang enggak pada tahu ya, ini hanya melihat lokasinya yang letaknya lebih tinggi dari kawasan Trawulan yang diduga juga merupakan ibu kotanya Majapahit. Coba kita telisik lagi ya. Parit ini panjang mungkin berapa 300 meter mungkin kan? Iya, bisa juga. Jadi ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel dan Senja Majapahit, Melek Budaya Melek, dan salam pesona Nusantara. Oke, kita akan lanjut tetap mengungkap gimana sejarah besar bangsa ini di Majapahit. Ya, ini juga saya melihat ya, menduga mungkin ini bukan kanal ya. Ya, istilahnya kayak bangunan ini ya. Ini kalau memang mungkin digali atau diekskavasi mungkin kita akan lebih tahu ya, muncul ya. Ya. Jadi ini ada gerusan air ya, tiba-tiba ada muncul sebuah struktur bangunan yang ala kerajaan ya. Ini mungkin ya kalau saya bilang istimewa ya. Karena masih tertata cukup bagus ya. Mungkin seperti di situs Kumiter ya, ini tidak jauh dari Umpak ya. Di Jabung ini ternyata masih tersimpan sebuah masa benda-benda cagar budaya. Ini kita bersama Indonesia Majapahit Channel ya. Ya. Ada perkembangan informasi apa dari tempat yang mungkin di atas ini? Ini struktur bangunannya ini yang sangat istimewa ini. Kalau kita menyikapi menduga ini bukan sebuah kanal ya. Ini seperti bangunan ini. Seperti bangunan. Mungkin kalau ini lebar bisa sampai ke sana jauh ya, ini yang lebih besar ya. Ya, ini ada semutnya seperti ini. Ini lebih istimewa lah sebenarnya ya. Coba ya kita. Oke, coba kita berjalan ke sisi barat ya, dari Parit tadi yang di sini. Ini ada struktur batu bata yang lagi numpuk di sini. Kalau orang bilang mungkin istilahnya apa? Gumuk ya. Iya. Gumuk ya. Dan ini masih banyak struktur batu batanya di sini. Coba kita menelisik ke barat dari Parit tadi yang panjangnya hampir sekitar 200 meter ya. Parit tadi dipenuhi dengan struktur batu bata merah yang ada di sebelah timur dari kita. Tadi kita nyoba berjalan ke barat. Ayo kita tengok di sana, katanya tadi ada informasi ada beberapa struktur yang ada di kebun jagung juga. Iya, mungkin kalau saya tadi menyikapi atau menyimpulkan lagi ini, karena strukturnya lebih memanjang. Ya, di ujung barat. Mungkin jelasnya area sini tuh kalau zaman sekarang aula besar. Ya, nah, coba kita. Nah, ini jadi di ladang-ladang itu masih banyak ya pecahan-pecahan dari gerabah, juga keramik tadi. Oke, jadi kita istirahat di sini ya. Ini di sawah ladangnya warga yang ada di Jabung dengan struktur utara seling ini, Pak Don. Jadi kita tadi sudah melakukan perjalanan yang agak lumayan ya. Jadi banyak struktur batu bata merah, dan itu di sebelah sana ada menara. Itu dekat situ adalah situs dari petilasan Gajah Mada. Dan kalau kita memandang ke barat, ini adalah wilayah Kota Raja Trawulan. Biasanya segaran kelihatan dari sini, Pak Don. Cuman masalahnya ini lagi mendung ya. Kira-kira apa sih Jabung pada waktu era Majapahit dulu itu digunakan untuk apa, melihat dari ketinggian wilayah Jabung ini yang jauh lebih tinggi dari wilayah Trawulan? Kalau saya sendiri untuk menyikapi ya, mungkin itu adalah tempat untuk pemantauan. Ya. Tempat pemantauan dari gerak arah masuk orang-orang yang istilahnya untuk mengamati Kota Raja ya. Ini bisa saya simpulkan ya. Banyaknya temuan struktur batu putih yang merupakan bekas dari struktur bangunan. Dari informasi warga itu dulu kan banyak ya di sini ya. Watu Jabung istilah bahasa Jawanya ya. Nah sekarang sudah tidak ada ya.
Jadi dulu banyak struktur candi kecil-kecil itu yang ditemukan oleh warga itu bahan dasarnya dari batu putih. Batu putih bukan batu kapur sih, tapi ini juga aneh ya. Ada istimewanya di saat satu bangunan terbikin dari batu putih seperti itu loh apa Samudra Mantana yang ada di Museum Trawulan itu materialnya dari batu putih. Kira-kira Pak Don, dari sini mungkin nggak sampai berapa kilometer atau berapa ratus meter ke atas ini masih banyak struktur bangunan? Oh masih, saya berkeyakinan masih. Karena apa? Selama ini dari generasi berapa orang ini hingga saat ini belum ada yang menemukan harta karun peninggalan sejarah Majapahit itu yang sangat besar loh. Ini belum ya, ada. Mungkin wilayah Jawa ini kan tidak pernah digali untuk industri batu bata merah. Iya. Jadi monoton mereka untuk pertanian saja. Iya. Jadi keadaan tanahnya masih utuh sebenarnya. Iya. Itu ya. Tapi kita lihat tadi. Mungkin kalau saya menyikapi tentang adanya yang artinya batu putih, kalau saya lihat dari pertanahan yang ada di sini itu materialnya tidak ada batunya batu putih loh ini. Mungkin dari bawaan dari negeri kerajaan lain bisa mungkin bisa seperti itu ya. Kayak gitu. Karena melihat batu putih itu mungkin tidak ada di Indonesia ya, atau mungkin ada di wilayah lain ya. Tapi yang jelas bukan berasal dari Trawulan. Ya. Seperti ini tadi, ini kita ngobrol-ngobrol sama kita itu tidak sengaja ya, kita itu ini ya juga barang impor ya. Seperti ini loh mungkin untuk bacakan untuk sawah ya, mungkin dulunya seperti itu ya. Dari cerita-cerita masyarakat juga, dari cerita-cerita sejarah itu bahwa ratusan empu di sini dulu itu yang saat ini masih belum ada yang namanya empu siapa ya. Ini loh ya secara yang sangat istimewa loh ya. Hanya empu Prapanca saja ya. Ini loh yang kita itu tim Senja berkeliling selama ini. Kesan-kesan apa sih yang ada di benak teman-teman dari Senja ini mensikapi tentang peninggalan masa lalu yaitu Majapahit? Bagi kita, bagi teman-teman semuanya ini, kita menyintai sejarah itu karena kita menghormati para leluhur-leluhur yang terdahulu ya, untuk meninggalkan sejarah ataupun warisannya ini yang inilah yang sangat bahasa Jawa mungkin disebut uri-uri budaya ini yang sangat ya berkaca dari masa lalu lah. Sebenarnya sejarah ini menjadi satu inspirasi ke depan ya, dimana leluhur kita, mbah buyut kita dulu butuh waktu yang gak begitu lama bikin negara yang begitu hebat bernama Wilatikta atau Majapahit. Gimana sih resepnya beliau-beliau dulu bikin negara yang sempat menjadi Gemahri Pahlo Jinawi, Toto Tentri Kutoraharjo itu. Dari itu ya ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel dan dari Senja Majapahit Channel Melek budaya Melek. Salam pesona Nusantara.